Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sound system profesional dimanapun berada. Semoga dulu-dulu diberi kemudahan dan diberi kesehatan selalu ya. Oke, kembali lagi di Satria Speaker Channel. Kali ini kita ada speaker 15 in ya. Ini seperti yang terlihat, ini adalah speaker sistem dari EAW atau kepanjangannya ialah Eastern Acoustic Works. Nah, seperti ini. Juga tertulis di sini untuk modelnya LC Strip 1524 Made in Italy BRCF. Kalau kami tidak salah ini lebih mirip ke seri L15 Strip 554K ya. Namun ini pesanan khusus oleh EAW. Jadi ini speaker OM yang dipesan khusus untuk sistemnya EAW. Untuk seri model boxnya kita kurang tahu ya, karena speaker ini kiriman dari rekan kami yang ada di Mojokerto. Oke, kalau begitu kita review saja ini speakernya ya. Ini untuk circuit driver motornya ya sudah berjenis topologi optimasi ya. Untuk magnetnya ini menggunakan jenis keramik. Sementara untuk framenya dia diecast aluminium cor. Impedansi 8 ohm, konektornya seperti ini ya teman-teman ya. Ada 2 biji. Kerusakannya coba kita balik ya speaker komponen ini. Nah, seperti ini. Dugaan sementara ini dikarenakan usia ya atau umur speaker ini yang sudah lama. Nah, di sini terlihat untuk bagian suronnya ada jamurnya mulai berjamur. Nah, untuk yang bagian satunya lagi ini malah sudah sobek bagian suronnya, ada jamur di situ. Dan jika disentuh seperti ini rasanya tidak seperti kain lagi ya teksturnya tidak fleksibel lagi, jadi mengeras seperti itu. Oke, sebelum kita lanjutkan video kali ini, pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Satria Speaker. Oke dulur, kita siapkan mejanya dulu. Dan untuk semua dulur-dulur semua di YouTube ya, salam seduluran. Lewat YouTube juga bisa seduluran ya. Kalau begitu kita mulai congkel saja ini gasketnya ya teman-teman. Ini nih kayak kita mau ganti suronnya nanti ya, tapi kita harus bongkar gasketnya. Ini gasketnya berbahan kertas ya teman-teman. Untuk bagian yang dicongkel ini kertas, terus yang atasnya ada seperti spons seperti itu. Buka pelan-pelan, hati-hati congkelnya, congkel yang tumpul saja. Nah, ini nanti kita pakai kembali, kita congkel lagi satu persatu. Dan ini tidak menggunakan cairan apapun karena ini gasketnya terbuat dari kertas. Nah, sekarang sudah terlepas. Oh iya, hampir lupa. Kerusakan speaker ini yang tepat adalah bagian ekskursi atau langkahnya. Ini coba kita cara memeriksa ekskursi dari sebuah suron ya, seperti ini. Dengan cara seperti ini, ditumpukan ini besi atau apa atau kayu boleh juga ya. Ini terus kita kasih penggaris. Dulur-dulur bisa mengukur langkah ke depan dan ke belakangnya speaker. Jadi ciri-ciri dari speaker yang mau rusak seperti ini. Jadi sebelum suronnya sobek sebenarnya bisa diperiksa dulu ya. Nah, langkah ke depannya ini melebihi 1,5 ya cm. Maaf, saya zoom sebentar. Nah, dulur-dulur perhatikan angka yang di garis. Ini coba kita angkat ke atas. Perhatikan topnya ya. Topnya ada di aluminium itu. Ini kita angkat ke atas, topnya di aluminium itu ya. Nah, itu langkahnya melebihi 1,5 cm atau 15 mili ya. Jadi melebihi langkah dari ekskursi dari esmak ya. Sementara esmaknya hanya 6 mili. Nah, seperti itu. Sekarang coba kita tekan ke bawah. Seharusnya itu langkah ekskursi itu harus sebanding lurus, harus seimbang. Jadi langkah ke depan dan ke belakangnya harus sama. Nah, ini tidak. Ini ke dalamnya hanya 2 mili. Jadi sudah tidak seimbang. Antara yang keluar sama yang ke dalamnya sudah tidak sama lagi. Dalam bahasa Jawa, mlebu metu. Oke dulur, sekarang kita tes dengan cara lain juga bisa, yaitu dengan memperhatikan spidernya ya dulur ya. Diangkat ke atas dan turunnya. Nah, seperti ini. Jadi naik turunnya munggah medu nih. Nah, itu harus sama. Nah, seperti terlihat ini sudah cenderung ke dalam ya, atau cenderung melebu. Harusnya lurus. Oke, sekarang kita potong saja ini suronnya ya. Karena tadi sudah dicongkel gasketnya, sekarang kita lanjut untuk memotong bagian suronnya. Dipotong menggunakan pisau cutter yang tumpul saja. Hati-hati ya. Sekali lagi hati-hati jangan sampai mengenai bagian frame ya teman-teman. Karena framenya ini terbuat dari aluminium diecast dan untuk catnya sendiri ini powder coating. Nah, jadi kita potong saja hati-hati.
tenang saja nggak apa, yang penting jangan melukai bagian frame atau melukai bagian cat. Nah seperti ini sudah terpotong. Nah sekarang kita coba cek bagian suronnya. Nah oh ini kainnya sudah merapak ya, sudah tua memang ya ini mungkin. Sekarang kita membersihkan ini bagian yang di frame menggunakan pemanas atau blower, karena ini lem yang digunakan untuk airship ini adalah jenis epoxy, jadi tidak bisa menggunakan cairan untuk melepasnya. Ini kita harus cara melepas bagian suronnya ini dengan dibantu menggunakan pemanas blower UAP, blower uap ya dulur ya, supaya cat yang ada pada frame tidak terluka serta tidak baret-baret, buret-buret seperti itu ya dulur ya. Nah, dia harus dibersihkan dengan hati-hati. Bisa saja sih ini pakai gerinda bisa cacat, namun ya itu nanti resikonya catnya akan rusak. Ini soalnya powder coating catnya ini. Setelah merata sekarang kita gosok ya, ini menggunakan kain yang halus, kain yang sudah dikasih ini thinner, kita gosok, kita bersihkan sampai ini benar-benar licin bagian frame, licin ya. Lumayan. Oke, berarti sekarang kita siapkan cone papernya, karena ini suronnya tidak ada ya, kalau beli baru tidak ada, jadi ini kami menggunakan cone paper. Nanti kita lepas suronnya ini 2 gelombang. Nah ini nanti kita lepas suronnya, ukurannya sama dengan yang di speaker L15554. Ukuran dan bentuk ini sama, tapi untuk bahan ini beda ya dengan yang orinya. Jika dulur mau yang ori, dulur bisa membeli Recon Kit. Oke, karena ini perbaikan custom ya, sekarang kita coba perbaiki ini dengan cara DIY. Nah sekarang kita lepas ini suronnya ini menggunakan bensin, diberi cairan bensin dulu ya pada kedua sisi. Nah seperti yang terlihat. Nanti yang bagian yang di baliknya ini juga dikasih bensin saja, supaya untuk melunakkan lem yang ada pada bagian suron dan kon. Caranya seperti apa? Nah dulur-dulur hati-hati, karena ini kita mau pakai kembali ya. Dicongkit ini perlahan dari dalam, kasih potongan dulu ini sedikit saja buat jalan ini nanti untuk melepas bagian suron ini. Kemudian dilepas secara perlahan, hati-hati ya, hati-hati ya. Nah sekarang sudah terlepas suronnya, dan coba kita teskan ya pada bagian speakernya sudah betul-betul suronnya ini pas atau belum ya. Bagus sekali, ternyata pas, ukurannya pas, cocok, identik. Sekarang kita kasih ini cairan bensin ya pada sisi suron ini, pada bagian ini ya suron ya, untuk membersihkan sisa lemnya. Dibersihkan dulu ini sampai betul-betul bersih. Nah dibersihkan karena kita mau pakai ini, kita pakai kembali ya, jadi harus dibersihkan dulu. Cara melepas dan membersihkannya sama, yaitu dengan dikasih cairan ya, seperti yang terlihat mudah ditelupas. Nah seperti ini sudah bersih, terlihat ya, bersih sekali. Sekarang kita siap-siap untuk memotong suron yang ada di bagian kon. Ini juga menggunakan pisau cutter saja. Cara memeriksanya teman-teman masukkan jemarinya ya, diperiksa dulu itu batas antara kon dan suronnya seberapa. Nanti teman-teman baru mulai boleh memotongnya. Hati-hati dan pelan-pelan saja, pastikan tidak menabrak pada bagian kon. Nah seperti ini sudah terlepas. Jika sudah terlepas ini periksa sisanya seberapa ya yang ada bagian di kon itu, kemudian ratakan juga, dirasakan itu bisa terasa pada cutter kalau itu menabrak kon, terasa. Nah ratakan semua sampai bentuknya bulat ya, bulat seperti sisa potongan pada bagian suron atau kon, karena nanti suron yang baru akan kita tumpukan pada suron yang lama ini. Setelah rata ya, ini kita siap untuk mengelem pada bagian suronnya menggunakan lem hitam. Namun sebelum dilem ini kita harus jepit dulu ya suronnya, supaya nanti saat dilem tidak meleset. Dijepit menggunakan penjepit buku. Nah seperti yang terlihat. Sekarang kita kasih lem hitam pada bagian suron sisi dalam, dan selalu ratakan, usahakan jangan sampai meluber atau meleset ya, meleset dari suronnya. Setelah rata kita kasih yang pada bagian samping menggunakan lem hitam juga. Lem hitam ini buatan sendiri loh, jadi kalian yang baru bergabung kalian harus lihat video kami yang sebelumnya supaya nanti tidak ketinggalan ya dengan yang lainnya. Oke, diratakan menggunakan kuas. Aduh meleset ya, mohon maaf meleset, lemnya meluber yang ke bagian frame. Ini bisa dibersihkan ya. Cara membersihkannya seperti apa? Dilekat-lekatin seperti ini menggunakan kuas. Nah
Ya, terangkat ya. Sekarang kita lem pada bagian kon. Pada bagian kon ya. Ini sisa pada suronnya kita kasih lem. Ini lem hitam. Putar mejanya perlahan, rata, pastikan tidak meluber. Dan teknik seperti ini hanya bisa dilakukan kalau dulur-dulur menggunakan meja putar. Maka dari itu, like-nya ya, jangan lupa like. Agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik bagi dulur semuanya. Oke, yang sudah like, yang sudah subscribe, penak urepe. Amin. Ya robbal alamin. Iya, sekarang kita sudah siap untuk memasang suronnya. Sebelum itu pastikan ya lemnya tidak melekat di jemari. Nah, seperti ini, tidak lekat di jari ya. Setelah itu kita ini pasang ini dulu, pastikan posisinya pas, presisi pada bagian suron yang lama ya. Putar kanan, putar ke kiri. Perhatikan pada bagian baut, apakah sisi bautnya lubangnya sudah pas. Kalau belum pas, suronnya bisa digeser, geser ke dalam, geser keluar. Nah, putar lagi, paskan lagi, diputar. Pastikan posisinya betul-betul pas ya, dulur-dulur ya. Pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Apalagi paru-paru. Oke, sekarang ini kita jepit lagi menggunakan penjepit buku pada bagian suron ini. Fungsinya ini adalah supaya nanti pas konnya diangkat tidak meleset. Jadi ini suronnya harus dijepit dulu ya. Setelah siap, ini kita berarti siap untuk mengangkat kon. Hati-hati, lakukan dengan pelan-pelan dan pastikan ya teman-teman perhatikan posisi suron yang lama dan suron yang baru presisi atau pas pada bagian yang baru ini. Dipaskan seperti itu, pelan-pelan, jangan langsung, pelan-pelan saja kita angkat kon papernya. Nah, pastikan jika betul-betul sudah pas, kancing sedikit saja, tiga sudut pada bagian suron, dikancing pelan-pelan, tekan mengambang saja ya, tekan dengan menggunakan bantuan jari yang satunya ini ada di bawah ya, di bawah kon. Nah, seperti itu, lekatkan seperti ini satu persatu, kemudian bagian tiga sudut yang lainnya tekanannya mengambang saja ya. Ini dilekatkan pelan-pelan. Nah, itu yang rongga-rongga terlihat ya berlubang itu. Setelah itu baru kita rekatkan keseluruhan. Iya, ini sudah melekat. Kemudian kita lepas ini penjepitnya. Kemudian kita baru boleh ini menekan dengan keras ya pada bagian suronnya ini, yang di kon paper ini ditekan dengan tenaga yang agak keras seperti itu. Kalau yang tadi itu ringan, tenaganya dikit aja. Tapi kalau ini sudah penjepitnya sudah dilepas, ini kita tekan. Ya, setelah itu kita lepas ini suron yang pada bagian samping. Kemudian ini kita kasih ganjal dulu menggunakan gabus styrofoam. Biar terangkat supaya nanti proses untuk pengeleman terakhirnya nanti bisa mudah terangkat seperti ini. Kita cek dahulu, kita masukkan lemnya, kita putar mejanya. Nah, terlihat ya dulur ya. Oke, sekarang kita ratakan ini menggunakan kuas seperti biasa, putar mejanya, diratakan. Nah, terlihat ya dulur-dulur ya. Oke, mana like-nya, sudah like atau belum? Oke, terima kasih ya. Nah, sekarang kita siap untuk ini memasang suronnya yang pada bagian frame akhir ini ya. Mumpung lemnya masih lembab. Nah, sekarang kita lepas styrofoamnya, kita turunkan perlahan. Nah, seperti ini. Kemudian kita perlu uji ini ya, nanti menggunakan gelombang alfa. Jadi nanti ada gesekan atau tidak, kita perlu mengujinya terlebih dahulu. Ini kita ada power dan ini pakai gelombang yang ada di YouTube kami ya. Nanti teman-teman bisa periksa gelombang alfa. Pertama-tama volume pada power amplifiernya kecil saja dulu ya. Jangan langsung terlalu besar. Nah, dikarenakan lemnya masih terlalu basah, jadi jangan terlalu kencang dulu ya. Prosesnya seperti ini, kita putar dulu dan kita dengarkan seperti ini langkah ekskursi dari speaker ini yang barusan kita ganti suron. Ada kita atur, teman-teman bisa geser ini posisi suronnya ke kanan, sudut kiri, kemudian gain atau volumenya kita tambahi. Kita periksa, carilah posisi yang tidak ada gesekannya atau yang tidak bersuara ya. Jika sudah ketemu bersih, nanti bisa tambahi lagi. Ini volumenya kita tambahi, kita periksa kembali kanan kirinya seperti apa. Dulur-dulur bisa geser ini suronnya mumpung masih basah. Posisinya harus betul-betul pas ya. Nah, setelah betul-betul pas ini baru kita kencangkan.
suron pada bagian pinggir ini, yang pinggir ini dikencangkan. Kita tambahkan lagi posisi ini, volumenya kita tambahi ya. Nah, sudah bagus. Kita kencangkan lagi, kita periksa pada bagian bawahnya, bagian spider maksudnya ya. Ini videonya kami perlambat ya, supaya mengetahui langkah dari ekskursi speaker ini. Terlihat sudah sebanding lurus ya, sudah seimbang. Oh iya, dulu perlu ketahui namanya langkah maksimum ekskursi itu namanya X-lim. Langkah total dari maju dan mundurnya itu loh namanya X-lim. Dan bisa dipastikan nilai X-lim itu pasti melebihi dari nilai X-max, karena X-lim itu langkah maju dan mundur. Secara umum biasanya nilainya 3 kali lipat atau sampai 5 kali lipat ya dari nilai X-max, tergantung pada sebuah desain speaker komponen. Oke, sekarang kita kencangkan dulu ini suronnya yang pada bagian samping, kemudian kita kasih lem hitam ini nanti untuk masang gasket pada bagian pinggir ini. Kita kasih lem hitam, kita ratakan, kita lem gasketnya menggunakan lem hitam juga secara perlahan, diratakan, jangan sampai meluber ya. Sekali lagi, jangan sampai meluber. Tunggu sekitar 5 menit baru kita pasang. Sekarang kita pasang gasketnya pelan-pelan, pastikan posisinya sudah pas ya, sudah presisi. Nah, seperti itu. Setelah terpasang dengan baik, sekarang kita jepit ini menggunakan penjepit buku supaya melekat sangat kuat. Kemudian kita bersihkan dulu ini con papernya, karena pemiliknya menginginkan con papernya ini untuk dikuatin. Oke, boleh saja disiapkan dulu. Ini ada aqua proof ya, dalam botol ini aqua proof. Terus di sini ada kuas kecil dan ada air. Nah, kita tuang sedikit saja, karena jenis con paper ini sudah dikuatin ya sebelumnya. Sekarang kita ratakan pelan-pelan, diputar kenceng ini. Nah, kita percepat saja, diratakan secara merata. Ini harus pakai meja putar ya. Kalau tanpa meja putar tidak disarankan, karena tidak bisa good, tidak bisa mening. Seperti itu. Jadi dulur-dulur kalau mau mengkuatin sebuah speaker harus pakai meja putar. Ya ora percaya, jalan. Caranya gimana mas? Makanya tonton video dari Satria Speaker, jangan di skip. Oke dulur, gas dan tontonan sepuasnya. Tuku paketan yo. Nah oke, sekarang kita celupkan ini kuasnya pada air supaya bisa digunakan kembali. Sekarang kita kasih dampening treatment, namanya istilahnya dampening treatment, supaya ekskursinya lebih baik dan tidak bocor. Nah ini sesuai dengan desain speaker ini ya, jadi ini ada dasarnya juga. Sekarang kita ratakan menggunakan kuas, diputer lagi, diratakan, puter lagi sampai betul-betul rata menutupi seluruh pori-pori dari suron tersebut, suron ini. Oke, ini sekarang kita tinggal menunggu kering. Bisa diangin-anginkan, bisa dijemur, atau di PP, di terik matahari. Nah, hasilnya seperti ini. Alhamdulillah sudah jadi, sudah selesai pengerjaannya. Penggantian suron pada speaker EAW Extreme Acoustic Walk 15 in speaker OM dari RCF Made in Italy atau 15554K. Hasilnya seperti ini. Ini mohon maaf yang satu belum begitu kering ya. Ini tinggal tunggu waktu saja, nanti juga kering sendiri. Sekarang kita lihat-lihat dulu ini suronnya. Ini seperti pliket-pliket, melekat-melekat. Nah inilah dampening treatment. Nah, melekat-melekat. Sekarang kita siap untuk coba speaker ini ya. Kita tes menggunakan suara. Ya ini sudah selesai dulu tesnya seperti ini. Sudah, ini siap, ada 2 biji ya. Sekarang kita siap untuk coba salah satunya aja ya, coba seperti ini. Kita coba masukkan pada box. Mohon maaf agak gelap. Kalau lagi hujan deras. Oke, sekarang kita coba ini 15 innya masuk dalam box ya. Kita putar langsung sini. Kalau
dulu, hasilnya seperti ini. Di luar lagi hujan deras. Itu sekian dulu video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.